Kita mulai Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil Waalaikumsalam. alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman wa 'amala. Allahumma amin. Baik teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kembali kita lanjutkan pelajaran kita, kegiatan rutin setiap Ahad pagi ya. Ahad kemarin sempat libur karena ada beberapa urusan, dan pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari surat yang paling pendek di dalam Al-Quran. Sebelumnya ada yang belum hafal surat ini? Atau sudah hafal semua? Alhamdulillah. Sudah ya? Kalau belum hafal, ya, ya ngapain aja dari dulu ya. Karena ini adalah surat yang paling pendek di dalam Al-Quran dan 3 ayat. Dan saya yakin ya, mayoritas di sini pasti kalau terburu-buru ketika sholat, bacanya surat ini. Betul apa enggak? Betul. Betul ya, pengalaman juga soalnya. Jadi surat yang paling enak dibaca ketika ya namanya orang buru-buru, misalnya jenguk orang sakit misalnya, atau misalnya di rumah sakit nunggui sanak keluarga teman yang sedang sakit ya, kemudian gantian sholat, kan nggak mungkin baca Al-Baqarah ya, kelamaan. Maka dalam kondisi buru-buru biasanya kita baca surat yang paling pendek. Salah satunya ini, selain kulhu ya, kulhu sama Al-Kautsar itu biasanya paket paket apa? Paket cepat Pakai ya, kilat. paket kilat ya, kulhu sama Al-Kautsar. Ya nggak apa-apa, ya sah ya. Hanya saja sholatnya jangan buru-buru ya, sholatnya standar lah ya, kalau misalnya sedang tergesa-gesa gitu ya. Baik, di sini kita akan mempelajari surat Al-Kautsar dari akar bahasanya terlebih dahulu. Kita akan mempelajari tentang kosakata-kosakatanya, dan ini tidak banyak yang bisa kita eksplorasi di sini karena memang sangat-sangat pendek. Juga kita menyarankan bagi teman-teman sekalian untuk menghafal kosakata yang ada di sini minimal yang paling kiri, yang merupakan bagian dari ayat ini. Kalau ditambah dengan sinonimnya, maka itu akan lebih bagus. Tambah lagi dengan antonimnya, maka lebih bagus lagi. Tapi minimal ketika kita menghafal yang paling kiri ya, itu insya Allah akan menjadi kemudahan bagi kita yang ingin memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang paling kiri itu adalah kosakata yang ada di dalam ayat ini, yaitu apa? Al-Kautsar. Baik, sering saya pesankan bahwasannya ketika melihat banyak kosakata itu sebenarnya tidak wajib dihafal semuanya dalam satu waktu maksudnya. Tidak wajib dihafal dalam satu waktu. Tapi sehari usahakan menghafal minimal satu, minimal ya, minimal minimal. Ini per harinya, bukan per pekannya ya. Per hari menghafalkan satu, insya Allah kalau ada niat ya satu saja, insya Allah bisa. Itu minimal. Tapi kalau mau idealnya apa? Dua. Idealnya dua, yaitu kalau bisa dua, maka itu lebih bagus ya. Kalikan setahun 365 hari. Berarti kali dua, 730-an ya. 730-an kosakata lumayan ya. Nah, paling bagus kalau bisa tiga. Paling bagus berapa? Tiga. Kosakata yang seperti ini. Tapi kalau misalnya empat, kalau empat bagaimana? Empat rawan lupa. Kalau kita hafalannya standar-standar saja, hafalannya pas-pasan dan sering lupa, maka kita sarankan menghafal cukup maksimal tiga, jangan lebih dari itu per harinya. Ingat ya, per harinya. Kenapa? Karena menghafal yang baru
biasanya akan kehilangan hafalan lama. Ini kurang bagus ya. Bagusnya itu menambah hafalan baru itu dikit-dikit aja, tapi memurojaah semua yang sudah hafal itu lebih penting. Jadi begitu ya. Kaidahnya adalah hifdzul mawjud khairun minal bahthi 'anil mafqud. Menjaga yang sudah ada itu lebih diutamakan daripada mencari yang belum pasti, yang belum ada. Termasuk hafalan, apapun hafalannya, hafalan Quran misalnya, menambah hafalan baru nggak usah banyak-banyak. Setengah halaman itu sudah bagus ya. Atau 2 baris, 3 baris sudah bagus. Tapi yang paling penting adalah memurojaah, mengulang-ulang hafalan-hafalan sebelumnya. Mau hafal Quran, mau hafal hadis, mau hafal doa, mau hafal kosakata, apapun itu, utamakan menghafalkan, memurojaah hafalan-hafalan sebelumnya. Baik, kita lihat dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti biasanya ya. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Inna syani'aka huwal abtar. Baik, saya yakin semuanya mayoritas di sini sudah menghafalnya, sudah hafal surat ini bahkan mungkin sejak kecil ya. Dan ini surat pamungkas yang sering kita baca ketika mungkin terburu-buru dalam sholat. Kita lihat dulu inna, ini sering kali lewat dalam banyak kosakata, dalam banyak doa, dalam banyak ayat. Inna dari kata inna dan nahnu. Inna sama nahnu. Kemudian jadinya inna seperti itu ya. Artinya sesungguhnya kami. Kemudian a'tainaka, a'ta yu'ti, a'ta, a'ta yu'ti, apa namanya, memberikan ya. Atau i'ta ya. A'ta yu'ti i'ta, yaitu apa? Memberikan. A'ta itu dia memberikan. Kalau kami yang memberikan, a'tayna. Kalau kami memberikan kepada kamu, a'tainaka. Jadi ini dalam pelajaran nahwu shorof ya, terutama dalam shorof ya. Sekali lagi, a'ta yu'ti, itu memberikan. I'ta, pemberian. Kami memberikan, a'tayna. Saya memberikan, a'taitu. Saya memberikan kamu, a'taituka. Kami memberikan kepadamu, a'tainaka. Gitu ya. Sinonimnya sama dengan wahabanaka. Telah menganugerahkan kepadamu. Wahaba yahibu. Wahabana, kami wahaba, kami wahaba, dia memberikan. Yahibu, dia akan memberikan. Saya memberikan, wahabatu, saya memberikan. Kami memberikan, wahabana, kami memberikan kepadamu, wahabanaka. Ini kaidah-kaidah yang ya cukup diketahui saja ya untuk saat ini. Al-Kautsar, Al-Kautsar di sini kalau dilihat dari segi bahasa adalah nikmat atau kebaikan yang banyak. Tapi nanti kita akan lihat bahwasannya di antara kebaikan yang banyak ini nanti adalah akan disebutkan ya bahwasannya termasuk telaga atau sungai di surga nanti. Fasolli, solla, yusolli. Solla, yusolli, ini solla, mendirikan solat. Yusolli, akan mendirikan solat. Makanya dikatakan solat ya. Solat itu sebenarnya arti dasarnya adalah doa. Kemudian menjadi istilah khusus untuk apa namanya, ibadah khusus ya yang dimulai dari takbiratul ihram sampai nanti salam. Karena kosakata sholla yusolli ini sudah ada sebelum Rasulullah diutus ya. Sekali lagi bahasa Arab ini ada sebelum Rasulullah SAW diutus. Baik, kemudian fasolli, persamaan katanya adalah wa aqimis sholah ya, wa aqimis sholah. Seringkali kita mendengar di dalam Al-Quran wa aqimus sholah, dan dirikanlah sholat.
aqama yuqimu mendirikan. Makanya iqamah itu pendirian ya, pendirian. Aqama yuqimu mendirikan. Iqamah itu mendirikan atau menegakkan. Menegakkan apa? Salat. Kemudian li rabbika untuk Tuhanmu, li ilahik untuk ilahmu. Rabb sama dengan ilah ya. Wanhar dan sembelihlah kurban. Makanya yaumun nahar ya, kurban. Sebenarnya kalau dalam arti segi bahasa, kurban itu artinya dekat ya. Kurban itu artinya dekat. Qaribun itu apa? Dekat ya. Dan dalam rangka mendekatkan kepada Allah, kita menyembelih apa? Menyembelih hewan kurban dan lain sebagainya. Gitu ya, wanhar. Wadhbah dan sembelihlah. Wadhbah dan sembelihlah ya. Zabah itu menyembelih ya. Wadhbah itu apa? Sembelihlah. Inna sesungguhnya. Nah, ini yang sama dengan kata yang pertama ya. Inna sama inna. Kalau inna itu sesungguhnya. Kalau inna sesungguhnya kami. Gitu ya. Syani'aka orang yang membencimu. Syani'aka itu orang yang membencimu ya. Orang yang membencimu. Atau di sini aduwaka yaitu musuhmu atau musuhmu di sini. Lawan katanya adalah muhibbaka atau muhibbuka itu orang yang mencintaimu. Jadi muhibbun itu orang yang mencintai. Huwa artinya dia, al-abtar yaitu terputus keturunannya atau kebaikannya. Persamaan katanya adalah al-maqtu' yaitu yang terputus. Baik teman-teman sekalian, sekali lagi ketika kita menghadapi kosakata seperti ini, sekali waktu, sekali duduk ini saya yakin tidak akan langsung hafal 100% semuanya ya. Dan itu sangat-sangat wajar. Bahkan kalau saran saya, jangan hafalkan lebih dari tiga saja. Kecuali kalau memang merasa punya hafalan yang kuat luar biasa dan lama hilangnya, cepat nempelnya, lama hilangnya, maka boleh lebih dari tiga. Tapi kalau em, kita banyak kesibukan dan hafalan pun standar, ya minimal satu. Tapi setiap hari, idealnya berapa? Dua. Sekali lagi minimal idealnya dua. Sekali lagi, tapi setiap hari ya. Idealnya apa? Dua, tapi setiap hari. Tapi apa? Setiap hari. Atau maksimal tiga juga setiap hari. Jadi kalau melihat kosakata seperti ini ayatnya pendek ya. Nanti ketika kita membahas surat yang lebih panjang lagi, misalnya, ya nggak usah panjang-panjang lah, misalnya Al-Ma'un. Al-Ma'un itu tidak panjang-panjang, tapi ini nanti tabelnya akan sampai ke bawah agak panjang, karena memang ayatnya agak banyak. Hanya saja tidak perlu dihafal saat ini juga semuanya, tapi dihafalnya itu apa? Pelan-pelan, hafalannya itu apa namanya istiqomah ya, istiqomah. Jadi sekali lagi teman-teman sekalian, untuk kita bisa memaksimalkan pembelajaran itu tidak bisa langsung sekali pertemuan langsung jadi apa namanya kayak ulama misalnya, tidak bisa seperti itu. Tapi para ulama pun ketika mencari ilmu mereka setiap hari, setiap hari, setiap hari, setiap hari, setiap hari. Nah, untuk kita yang punya banyak kesibukan ya minimal sekali lagi ya minimal satu ya. Idealnya berapa? Dua. Bagusnya berapa? Tiga. Empat, jangan. Rawan lupa, rawan hilang. Dan fundamentalnya adalah kalau sudah menghafalkan hafalan baru, hafalan yang lama jangan sampai hilang. Kalau merasa hafalan yang lama kok hilang, stop hafalan baru dulu. Jangan menghafal hafalan baru, tapi murojaah dulu yang lama. Dan saya yakin, kalau kita menghafal surat ini, pasti ya kita sudah menghafal minimal yang paling kiri, yang ini ya. Minimal yang paling kiri ini kita sudah menghafal.
Nah, tinggal artinya yang ditekankan begitu saja. Khusus tentang kosakata ini, ada yang mau ditanyakan? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada Ustadz. Ini inna a'toina kal kausar. Inna itu kaminya sebagai kata ganti Allah Ustadz ya. Ya, betul. Kenapa tidak menggunakan kata ini Ustadz? Sesungguhnya saya. Kenapa menggunakan menggunakan domir kami? Kami itu kan seolah-olah kan lebih dari satu. Padahal Allah kan cuma satu Ustadz. Mohon dijelaskan Ustadz. Baik, pertanyaan ini pernah juga dilontarkan oleh orang-orang misionaris ya. Mereka itu apa namanya mengomentari, wah berarti Tuhan kalian banyak gitu ya. Karena apa? Inna sesungguhnya kak kami. Tapi sebenarnya jawabannya ada pada kalau kita mempelajari kaidah nahu. Inna, nahnu itu penggunaannya untuk dua. Sekali lagi, inna, nahnu ya, inna atau nahnu ya. Nahnu itu kami ya, kami. Kalau dalam bahasa Indonesia adalah kami. Kami ini dalam bahasa Arab digunakan untuk dua. Pertama, digunakan untuk orang yang berbicara tapi banyak. Kalau satu kan saya, dua, tiga, empat, dan lain sebagainya kan kami. Itu yang pertama, digunakan untuk banyak orang sebagaimana umumnya, sebagaimana ada normalnya. Kami kan banyak orang. Kedua, kami atau nahnu ini digunakan untuk satu saja yang berbicara, tapi dia mengagungkan dirinya. Tapi apa? Dia mengagungkan atau menjunjung dirinya. Kami itu satu saja, satu orang yang berbicara atau satu yang berbicara, tapi dalam kondisi mengagungkan atau menjunjung dirinya. Para raja itu mengatakan biasanya apa? Kami akan mengirim bala bantuan. Ya sebenarnya ya yang bukan bikin keputusan ya dia saja. Pak Presiden misalnya mengatakan kami telah menandatangani rapat ini. Kami ya yang tanda tangan berapa orang ya satu aja gitu ya. Yang tanda tangan berapa orang satu aja. Ya atau misalnya lagi ada orang makan makan buah apel misalnya, kami telah makan buah apel, tapi ya sebenarnya cuma dia saja satu orang gitu. Jadi jawabannya adalah kami atau nahnu dalam bahasa Arab digunakan untuk dua. Yang pertama adalah untuk banyak orang sebagaimana normalnya dia digunakan. Yang kedua digunakan untuk satu orang tapi dalam kondisi mengagungkan atau menjunjung dirinya. Begitu ya, Syukran Ustadz. Van ya. Jadi tetap ya Allah itu satu ya. Satu, cuma kalau kita belajar bahasa Arab, nahnu itu untuk yang dua tadi itu kita sebutkan. Baik, ada lagi masalah kosakata ya. Selain kosakata nanti aja. Baik, kemudian Assalamualaikum. ya, waalaikumsalam. Silakan. Ustadz, mohon izin bertanya ini tadi kan kita targetkan menghafal satu atau dua kosakata per hari ya Pak Ustadz. Ya, Ini idealnya nanti seperti itu. ini nanti kita hafal untuk misalnya di materi hari ini surat Al-Kautsar dihafalkan kosakatanya atau nanti kita diarahkan untuk menghafal kosakata yang memang sering muncul di Al-Qur'an gitu Pak Ustadz. Seperti apa ya Pak Ustadz? Terima kasih. Baik, jadi seperti ini ya. Kalau di apa namanya di program kita yang Ahad pagi ini ya, kita di sini Insya Allah setiap Ahadnya ya, kecuali kalau saya sedang sibuk ya, ya berarti ya izin dulu ya. Insya Allah kita akan rutin mengirimkan kosakata-kosakata yang seperti barusan kita kirimkan ya. Maka di sini sebenarnya kosakata dalam Al-Quran itu sangat-sangat sering terulang terus. Dan itu tidak akan apa namanya tidak akan sulit untuk menghafalkan sebenarnya. Jadi sekali lagi kosakata yang dihafal baik yang
dalam kosakata surat atau ayat-ayat pendek seperti ini, atau yang paling sering muncul di dalam Al-Quran itu sebenarnya sama saja, mirip-mirip. Kenapa? Karena eh, inna itu berapa kali terulang dalam Al-Quran? Banyak sekali. Atau misalnya huwa, misalnya Robbun, misalnya Solat, misalnya, dan lain sebagainya. Itu memang akan sangat-sangat sering terulang. Ya memang ada yang jarang terulang, seperti Al-Kautsar, itu pun ya agak jarang terulang ya. Kemudian Abtar, itu juga jarang terulang. Tapi rata-rata kayak inna, ya itu sering sekali terulang. Kemudian solah ya, fasoli atau solah ya, itu sering terulang. Jadi bebas ya. Intinya kalau bisa itu membuat sendiri daftar catatan ya, atau bisa mengeprint yang sudah kita kirimkan setiap hari Ahadnya untuk yang edit pendek. Itu nanti apa namanya bisa di print sendiri atau ditulis sendiri. Saya sarankan sebenarnya bagusnya ya dua-duanya ya, di print sendiri kemudian ditulis yang sudah dihafal. Jadi yang mau dihafal mana ditulis gitu ya. Kalau anak-anak pondok itu caranya ya zaman saya dulu ya, di saku itu dikasih catatan gitu ya, masukin saku gini ya. Kalau pas waktunya kerja, istirahat kerja, lihat gini. Kemudian ketika misalnya di jalan lagi mampir di depan Indomaret, minum kopi di terasnya Indomaret itu ya, dibuka lagi gitu ya. Kemudian mau tidur buka lagi gitu ya. Kalau sehari dua lah, insya Allah bisa lah ya, dilihat berapa kali gitu. Nah, tapi jangan lupa membuat daftar kosakata yang sudah dihafalkan. Itu nanti setiap 3 hari sekali, 4 hari sekali diulang semuanya yang sudah dihafalkan. Nah, lama-lama akan terbiasa, akan terhafalkan sendiri dengan kita sering-sering baca Al-Quran. Karena akan terulang-ulang terus. Baik, demikian ya. Insya Allah kita lanjutkan. Di sini kita akan melanjutkan tentang surat Al-Kautsar, yaitu pemaknaannya. Insya Allah ini nanti akan kita share ya. Sebenarnya sudah kita share, sudah pernah kita share sebenarnya. Sudah pernah kita share, tapi nanti insya Allah akan kita share sekali lagi. Ini silakan dicari halamannya ya. Jadi kalau kitabnya itu ada ratusan, sekitar 600 halaman. Ya nanti silakan di scroll paling bawah cari yang Al-Kautsar ya. Ini halamannya kepotong soalnya nggak ada. Baik, ini soal tadi screenshotan soalnya. Kalau kita kirim kitabnya, geser-gesernya kelamaan. Baik, inna di sini maknanya, tapi sebelumnya kotak-kotak ini apa maknanya, apa maksudnya? Yang paling kanan sebelahnya nomor itu adalah kosakata dari ayat-ayat itu sendiri. Sebelah kirinya adalah penjelasan dia dalam bahasa Arab, versi lebih lengkap daripada terjemahannya. Begitu ya. Inna, kalau terjemahan bahasa Indonesia, sesungguhnya kami. Penjelasannya inna di sini harfu taukidin. Ini ya, harfu taukid. Huruf taukid. Huruf taukid itu apa? Taukid itu untuk menegaskan, untuk menguatkan, untuk menekankan. Benar-benar untuk mentakkid, memastikan. Huruf kepastian, itu huruf kepastian. Ya, bukan kepastian yang gimana-gimana, cuma ini untuk yang menekankan gitu ya. Wa nasobin, huruf nasob. Maksudnya apa? Nanti setelah inna itu setelahnya itu mansub. Kalau dia mansub biasanya pakai fathah setelahnya. Innallaha contohnya. Inna atau anna itu sama ya. Anna Muhammadan. Nah, setelah inna itu kalau datang setelahnya kosakata itu rata-rata pakai fathah. Ini salah satu kaidah atau cara membaca eh, tulisan Arab. Jadi bukan tebak-tebakan, tapi ada kaidahnya. Jadi setelah inna itu biasanya, saya bilang biasanya karena kebanyakan ya, tapi nggak semua, karena ada nanti mabni. Mabni itu ya, mabni itu tidak berubah sama sekali. Seperti inna di sini juga dia mabni ya. Jadi innallaha, inna Muhammadan, innal masjidah itu semuanya pakai fathah nantinya.
Makanya disebut dengan nasab. Nasab itu nanti yang akan memansubkan. Yufidu ta'kid madmunil jumlah. Yang dia ini menunjukkan bahwasannya tentang penegasan isi kandungan suatu kosakata atau suatu nas ya, suatu jumlah. Jumlah di sini maksudnya adalah kalimat ya. Untuk menegaskan ya, intinya sesungguhnya gitu aja ya. Sesungguhnya. Gampangannya gitu. A'tainaka, a'ta yu'ti, ya a'tainaka, manahnaka, manaha yamnahu itu memberikan, pemberian ya. Makanya beasiswa itu bahasa Arabnya minhah dirasiyah, pemberian ya. A'tainaka, kami memberikan kepadamu, manahnaka. Al-kautsar di sini nahron fil jannati awil khairil katsir. Sungai di surga atau kebaikan yang banyak. Makna dasar Al-Kautsar itu sendiri sebenarnya adalah secara bahasa kebaikan yang banyak. Dan memang Rasulullah SAW diberikan kebaikan yang sangat banyak. Salah satu diantaranya adalah Al-Kautsar. Sebenarnya kalau kita lihat nanti ya, insya Allah akan kita jelaskan, kita akan sedikit melihat tafsirnya ya, bahwasanya Al-Kautsar ini itu para ulama berselisih ya, bukan berselisih ya, punya banyak pendapat sampai 16 makna. Nanti akan kita coba bacakan satu-satu ya. Itu nahron surga, sungai, nahron sungai fil jannah di surga, awil khair atau kebaikan al-katsir yang banyak. Fasolli, solli di sini dari solla yusolli, solli fi'il amr. Kenapa seperti itu berubahnya? Karena memang dia dari apa namanya, fa'ala yufa'ilu ya, fa'il gitu. Wazannya seperti itu kalau dalam ilmu sharaf ya. Artinya Pak, salatlah, dirikan salat. Addi salata Idul Adha. Dirikanlah salat Idul Adha. Ini pun sebenarnya tidak secara khusus salat Idul Adha kalau dalam tafsir yang lainnya. Tapi semua salat. Hanya saja yang paling dekat dengan penyembelihan hewan kurban adalah salat Idul Adha. Karena nanti setelahnya kita akan bahas tentang di sini Idul Adha ya. Li rabbika itu li ilahikal ma'bud, yaitu kepada Tuhanmu, Rabbmu yang kamu sembah. Wanhar, dan wadbah dhabihatak, yaitu sembelihlah hewan sembelihanmu. Inna, sesungguhnya, terulang lagi ya, inna di sini. Bedanya tadi ada domir nahnunya, ini nggak ada, inna saja. Tadi ada inna gitu ya, aslinya apa? Inna, na gitu, cuma disingkat inna seperti itu. Harfu taukidin wa nasbin yufidu ta'kida madmunil jumlah. Ini sama ya, ini sebelumnya. Syani'aka mubghiduka. Ini yang tadi kita sebutkan, bahwasannya inna itu menjadikan yang setelahnya mansub, dan mansub itu biasanya dengan fathah. Kita lihat syani'a ka, syani'a a di sini dia pakai fathah. Kenapa? Mansub gara-gara inna. Nah, nanti coba setelah belajar ini buka Al-Qur'an, cari yang ada inna, tapi bukan yang panjang ya. Bukan yang inna, bukan. Bukan yang bukan yang apa namanya bersambung dengan domir juga innaka innahu, bukan, tapi yang inna saja, yang seperti ini ya. Inna saja. Sekali lagi, bukan yang innanya bersambung dengan innaka innahu, bukan, tapi inna saja. Setelahnya datang apa? Pasti rata-rata ya pakai fathah ya. Memang ada yang tidak pakai fathah karena dia mabni. Mabni itu nggak berubah, nggak bisa berubah, nggak bisa pakai kasroh, nggak bisa pakai dhammah ya. Karena bahasa Arab itu kosakata, kata benda terbagi menjadi dua. Ada yang bisa berubah belakangnya, ada yang tidak bisa. Yang bisa berubah seperti masjidun, masjidan, masjidun bisa berubah tergantung kata sebelumnya dan kata setelahnya. Rata-rata sebelumnya, bukan setelahnya ya. Tapi kalau kayak alladzi itu nggak akan bisa berubah.
Alladzu itu nggak mungkin. Alladza nggak mungkin. Alladzi saja. Apapun kata sebelumnya nggak akan berubah dia. Syani'aka mubghiduka, yaitu pembencimu. Abghadu begitu ya. Syani'aka itu membencimu. Huwa, yaitu dia. Dhamirul ghaib al-mufrad al-mudzakkar. Dhamir ghaib mufrad mudzakkar. Maksudnya apa? Dia. Itu aja ya. Dhamir itu kata ganti orang ya, kata ganti orang. Kalau santri itu biasanya sering hafalan huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu. Huwa dia laki-laki, huma mereka berdua ya, laki-laki, hum mereka laki-laki dan lain sebagainya ya. Kalau dalam bahasa Inggris I, you, we, they, he, she, it gitu ya. I, you, we, they, he, she, it. Bedanya adalah you dalam bahasa Inggris, kalau dalam bahasa Arab itu lebih rinci lagi, lebih dibedah lagi. Kalau you kan dalam bahasa Inggris satu orang laki-laki you, satu orang perempuan you, banyak orang laki-laki you, dua orang laki-laki you, banyak orang perempuan you, dua orang perempuan you gitu ya. Dalam bahasa Arab you di sini kamu ya dibedakan, anta satu orang laki-laki, antuma dua orang laki-laki, antum banyak orang laki-laki, anti satu orang laki-laki, antuma dua orang laki-laki, antum banyak orang laki-laki. Itu domir ya, kata ganti orang. Al-abtar al-munqati, itu terputus atharuhu, tinggalannya. Al-maqtu' min kulli khair, itu yang terputus dari segala kebaikan. Baik, tentang kosakata ini ada yang belum difahami? Tanya Ustadz. Ya, silakan. Tapi yang berhubungan dengan ini dulu ya. Iya Ustadz. Ya, Ini silakan. kata setelah ina itu dinasobkan Ustadz ya. Tapi Betul. kata setelah ina kan tidak cuma satu Ustadz. Jadi yang dinasobkan berapa kata atau hanya satu saja Ustadz? Mohon dijelaskan. Satu saja. Satu saja. Jadi inna syani'aka huwal abtar. Yang mana yang dinasobkan? Yang syani'a saja. K-nya sudah nggak termasuk ya. Kan ada syani, ada K di situ. Syani itu yang membenci, K kamu. Syani'aka membencimu. Jadi yang membenci saja. K-nya sudah tidak termasuk. Gitu ya. Baik, kita lihat tafsirnya ya. Baik, ini tafsir apa namanya? Yang sangat pendek ya, tafsir Mukhtasar fi Tafsir ya. Itu tafsir yang paling pendek, yang paling gampang untuk difahami ya. Baik, sebelumnya tadi sudah oh ya, ini belum kita kirimkan ya ke grup ya. Atau nanti ini aja ya, nanti kita kirimkan linknya aja sekalian, nanti dicari sendiri yang paling paling bawah gitu ya. Baik. Di sini kita akan membahas tafsir surat Al-Kautsar dari tafsir Al-Mukhtasar yang paling pendek ya. Yaitu di sini tertulis Makkiyah, yang turun sebelum hijrah. Tapi sebenarnya sebagian ulama mengatakan surat ini surat Madaniyah, surat yang turun di Madinah ya. Karena beberapa riwayat memang ya, beberapa riwayat menyebutkan bahwasannya surat ini turunnya di Madinah.
kalau kita lihat ya, memang sebagiannya turun di Makkah, sebagian turun di Madinah, dan itu nggak masalah ya teman-teman sekalian. Surat yang pertama turun adalah Al-Alaq 1 sampai 5. Ayat yang ke-6 dan seterusnya itu beda lagi ceritanya. Baik, tapi asbabun nuzulnya surat ini adalah bahwasannya suatu hari Rasulullah SAW itu menundukkan kepala, kemudian mengangkat kepala mubtasiman dengan kondisi senyum. Dan kami bertanya, wahai Rasulullah, kenapa engkau senyum? Kata Rasulullah SAW, unzilat alayya anifan suratun. Diturunkan kepadaku barusan, yaitu satu surat. Faqara bismillahirrahmanirrahim, inna a'tainakal kautsar, fasalli lirabbika wanhar, inna syani'aka huwal abtar. Barusan diturunkan kepada saya satu surat, beliau membaca surat Al-Kautsar ini. Nah, ini menunjukkan bahwasannya, atau ini yang menjadikan landasan bahwasannya para ulama mengatakan, ya sebagian ya mengatakan ini adalah surat Madaniyah karena dalam kondisi sudah hijrah. Tapi sebagian yang lain berdasarkan riwayat yang lain mengatakan ini surat yang turun di Makkah. Tapi nggak masalah ya, sebagian memang turun di Makkah, sebagian di Madinah. Nah, apa yang dimaksud dengan Al-Kautsar ini? Dalam hadis disebutkan bahwasannya fa'innahu nahrun wa'adani rabbi, yaitu Al-Kautsar ini adalah sungai yang dijanjikan Allah kepadaku azza wa jalla. Alaihi khairun katsir, yang di dalamnya terdapat banyak sekali kebaikan. Huwa haudun taridu alaihi ummati yaumal qiyamah. Dia adalah satu telaga yang didatangi oleh umatku di hari kiamat. Aniyatuhu adadun nujum, yaitu bejananya, gelasnya itu sebanyak bintang di langit. Fayukhtalajul abdu minhum. Faqul rabbi innahu min ummati. Fayaqul innaka la tadri ma ahdatha ba'daka. Kemudian tapi ada sebagian orang yang terusir dari telaganya Rasulullah SAW. Kemudian Nabi mengatakan, wahai Rabbi, mereka yang terusir ini adalah umatku. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Engkau tidak tahu apa yang mereka perbuat sepeninggalmu. Jadi orang-orang yang mengacaukan ajaran Rasulullah SAW dengan cara apapun itu, maka berpotensi akan terusir dari telaganya Rasulullah SAW. Baik, makna Al-Kautsar sendiri, para ulama sampai mengatakan, menjelaskan ada 16 makna. Karena memang Al-Kautsar ini dasar maknanya adalah kebaikan yang banyak. Dan di antara kebaikan yang banyak itu, para menjelaskan yang pertama, nahrun fil jannah, ya, sungai di surga. Itu yang pertama. Yang kedua, makna Al-Kautsar adalah haudun Nabi SAW yaumal qiyamah. Telaga Nabi SAW pada hari kiamat. Itu makna Al-Kautsar yang kedua. Makna yang ketiga adalah an-nubuwwatu wal kitab, yaitu kenabian dan juga Alkitab, ya, diturunkannya Al-Quran. Yang keempat, Al-Quran. Al-Quran itu sendiri, ya. Yang kelima adalah Al-Islam, yaitu apa? Islam. Yang keenam, Taysirul Quran wa takhfifus syara'i, yaitu dimudahkannya Al-Quran dan diringankannya syariat. Jadi syariat ini sebenarnya ringan, ya, tidak berat. Kalau ada yang berat, pasti akan terjadi rukhsah di situ. Kemudian yang selanjutnya yang berapa ya? 7 ya. Kathratul ashab wal ummati wal atba'. Banyaknya sahabat, umat dan pengikut Rasulullah SAW. Yang kedelapan, al-ithar, yaitu apa? Ithar ini mendahulukan orang lain padahal dia butuh. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Dalam surat Al-Hasyr. Mendahulukan orang lain meskipun dia butuh. Kemudian yang kesembilan adalah rif'atu dzikri, yaitu tingginya penyebutan. Maksudnya adalah kalau beliau disebutkan, maka
kita sebutkan dengan pengagungan, ya kita menyebutkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, pasti dengan penyebutan kita mengagungkan beliau sebagai seorang nabi. Makanya tinggi derajatnya. Yang ke-10, nurun fi qalbi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, cahaya yang ada pada hati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang ke-10 ya. Yang ke-11 ya. Asy-syafa'ah, itu syafaat. Yang ke-12, mu'jizatun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yaitu mukjizat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam allati hadallahu bihan nas, yaitu yang dengannya Rasulullah SAW bisa membimbing manusia kepada petunjuk dan hidayah. Kemudian yang selanjutnya yang keberapa ini? Yang ke-13 ya. Kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu apa? Kalimat tauhid, syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yang ke-14 al-fiqhu fid din, yaitu pemahaman dalam agama. Yang ke-15 as-shalawatul khams, yaitu salat 5 waktu. Yang ke-16 al-'azamah wal maqamur rafi', yaitu derajat yang tinggi dan juga keagungan. Ini 16 yang paling masyhur sebenarnya, tapi yang paling rajih ya. Kata para ulama, 16 ini disebutkan oleh Imam Qurtubi dalam tafsirnya. Jadi kalau kita buka tafsir Al-Qurtubi di tafsir surat Al-Kautsar, maka beliau akan menyebutkan 16 hal ini insyaallah. Ya. Jadi seperti itu ya 16 ini. Yang paling masyhur adalah sungai atau telaga. Jadi seperti itu apa namanya tafsir Al-Kautsar ini. Baik. Min maqasidis surah, dan di antara maksud dan tujuan surat ini adalah minnatullahi 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam wa qad'u sabilil mubghidin lah. Yaitu apa? Anugerah Allah Subhanahu wa taala dan pemutusan jalan orang-orang yang benci kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Jadi sekali lagi, maksud dari surat ini adalah menjelaskan anugerah Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi dan pemutus orang-orang yang membencinya. Itu ya tafsirnya yang pertama, yang ayat pertama. Inna atainaka. Ini ayat yang pertama ya. Inna a'tainaka al-kautsar. Inna atainaka ayyuhar rasul al-khairul katsir wa minhu nahrul kautsari fil jannah. Kami memberikanmu wahai Rasul kebaikan yang banyak. Wa minhu, dan diantaranya adalah sungai Al-Kautsar ya, yaitu yang dia berada di surga. Tadi juga ada yang menyebutkan Al-Haud ya, telaga di hari kiamat. Baik, tidak masalah ya, dua-duanya apa namanya sahih ya. Karena nanti di hari kiamat ada telaga, di sungai juga ada, di surga juga ada sungai nantinya. Apa namanya, jangan ini ya, terlalu dipusingkan masalah nanti desain sungainya gimana, bentuk telaganya gimana. Saya pernah ditanya gini, pintu surga itu terbuat dari bahan apa gitu katanya. Saya jawab, yang penting masuk dulu, nanti baru dicek bahannya apa gitu ya. Belum tentu masuk tapi sudah pusing bahannya apa ya. Jadi telaga bentuknya seperti apa, kemudian desainnya seperti apa, itu nanti aja ya. Seperti itu. Tapi memang ada banyak riwayat yang mengatakan sungainya itu terbuat dari permata gitu ya, tanahnya dari emas dan lain sebagainya. Tapi intinya kita berharap bisa sampai ke sana. Dan salah satu keutamaan telaga ini adalah kalau kita minum setelahnya, maka tidak akan haus lagi selamanya. Bedakan ya antara kenyang di dunia sama kenyang di akhirat. Kalau kenyang di dunia, kita sudah nggak mau makan lagi. Makan atau misalnya minum es dawet misalnya, satu gelas seger sekali, enak.
kenyang. Minum gelas yang kedua, ya mungkin sudah agak turun rasanya. Gelas yang ketiga, keempat sudah nek kalau bahasa kita ya. Nek itu sudah nggak mau lagi rasanya. Maka yang kelima karena muntah pasti. Kalau di surga beda. Kalau di surga itu semakin dimakan, semakin enak, semakin enak, semakin enak. Memang sifatnya adalah mala ainun ra'at, wala udhunun sami'at, wala khatara biqalbil bashar. Surga itu sifatnya tidak pernah terlihat oleh mata, tidak pernah terdengar oleh telinga, dan tidak pernah terbetik, terbayangkan di hati seorang hamba. Kita membayangkan kenikmatan apapun itu, surga jauh lebih nikmat daripada itu. Semoga kita termasuk orang-orang yang masuk surga tanpa hisab, amin ya. Baik. Ayat yang kedua, fasalli li rabbika wanhar ya. Fa'addi syukrullah ala hadhihi ni'mah. Maka tunaikanlah rasa syukurmu terhadap nikmat ini. Antusalli lahu wahdahu wa tadhbah. Yaitu untuk mengerjakan sholat hanya kepadanya dan engkau menyembelih. Khilafan, di sini menyembelih hewan kurban maksudnya ya. Khilafan lima yaf'aluhu al-musyrikun min at-taqarrubi li awthanihim bidzabh. Berbeda dengan orang-orang musyrikin yang mereka kalau bersyukur mereka menyembah untuk berhala-berhala mereka. Kemudian yang ketiga, inna mubghidaka huwal munqati'u an kulli khairin al-mansi alladhi idza dzukira bisu'. Sesungguhnya membencimu, yang membenci kamu, itu adalah orang yang terputus dari segala kebaikan yang dia terlupakan ya. Jika disebutkan, diingat, maka diingat dengan kejelekan. Ini mungkin kalau zaman sekarang nggak terlalu bisa terbayangkan ya. Tapi bayangkan zaman dulu itu, orang itu senang mengingat-ingat, menceritakan kakek atau nenek moyangnya. Jadi ayat ini kalau kita lihat tafsirnya dalam tafsir Jamil Bayan Ibnu Jarir At-Tabari misalnya, atau tafsir Al-Baghawi atau Qurtubi dan Ibnu Katsir dan sebagainya. Ayat ini turun di beberapa orang-orang kafir Quraisy ya. Salah satunya misalnya As bin Wa'il. As bin Wa'il ini ketika Rasulullah SAW itu meninggal putranya, beliau itu menghina bahwasannya Nabi ini sudah tidak lagi punya anak laki-laki dan dia adalah orang yang terputus. Maksudnya apa? Tidak ada lagi yang akan mengenang dia. Jadi orang Arab zaman dulu itu mereka sangat-sangat senang sekali dengan namanya anak laki-laki. Bahkan nemu anak laki-laki di jalan itu senangnya luar biasa. Beda sama zaman sekarang ya. Di sini teman-teman sekalian kalau nemu anak di jalan senang atau malah bingung? Pasti bingung ya. Ada yang pernah nemu anak di jalan ini? Pasti dibawa ke dinas sosial ya. Kalau zaman dulu nemu anak itu senang sekali, apalagi anak laki-laki. Karena konsep kepemimpinan zaman dulu itu ya, tambah anak laki-laki berarti tambah pasukan untuk memperkuat kabilah zaman dulu itu. Jadi kalau seseorang tidak punya anak laki-laki itu bisa jadi bagi orang Arab terdahulu itu eh, ya mungkin mereka merasa belum sempurna gitu ya. Karena nanti tidak ada yang membelanya, tidak ada yang bisa memperkuat keluarganya. Intinya tentaranya semakin sedikit gitu ya, tentaranya semakin sedikit. Nah, ketika Rasulullah punya putra ya meninggal, eh, orang-orang Quraisy itu menghina gitu ya. Oh, terputus kamu terputus, kamu abtar ya. Allah tolak dengan ini, inna syani'aka wal abtar, sesungguhnya yang membencimu itu terputus. Terputus apa? Dari segala kebaikan dan terputus dari segala ingatan. Nggak ada yang ingat. Kalau ada yang mengenang, dia pasti dikenang dengan kejelekan. Jadi di sini teman-teman sekalian, nah sekali lagi bahwasannya ini terbayang jika di zaman dulu ya,
Zaman dulu itu orang senang duduk ya, kemudian mengenang mbah-mbah mereka ya, cerita gitu ya. Dulu kakek saya itu gini 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 ya, gitulah. Dan mereka senang kalau dikenang anak cucu itu. Ya seperti itulah ya. Dan kebanyakan orang zaman sebelum Islam ya, mereka jika melakukan kebaikan itu karena untuk dikenang ya, biar apa? Dikenang. Kalau zaman sekarang mungkin agaknya kurang terbayang ya. Baik, apakah ke-16 makna dari Al-Kautsar semua bermakna kias atau tafsir atau secara makna tertentu sendiri? Artinya kebaikan yang banyak Al-Kautsar, apa bedanya dengan katsir? Baik, tadi sudah kita sebutkan ya bahwasannya Al-Kautsar itu secara bahasa adalah apa namanya, al-khairul katsir ya, kebaikan yang banyak ya. Dan di antara kebaikan yang banyak itu ya ada telaga, ada sungai, ada apa lagi? Tadi itu ada syariat Islam dan lain sebagainya. Kalau katsir itu artinya banyak. Katsirun itu artinya apa? Banyak. Katsura yaksuru itu artinya banyak. Baik, tentang ini sebelum kita akhiri ada yang ditanyakan, silakan. Baik, kalau tidak ada, sekali lagi pesan saya, silakan dihafalkan kosakatanya, kemudian setelah hafal ya, silakan dipraktekkan ketika sholat ya. Sering ada pertanyaan ketika sudah menghafal ayat pendek ini, kemudian mempraktekkannya, mencoba mentadabbur dalam sholat, kenapa belum sinkron antara kosakata atau antara ayat yang dibaca dan juga kosakata yang ada? Maka jawabannya adalah perlu latihan, perlu pembiasaan, perlu jam terbang yang tinggi. Memang namanya latihan ya, tidak bisa sekali dua kali langsung nyambung ya, karena memang bukan bahasa lahir kita, tapi bisa kita latih, bisa kita biasakan dengan banyak-banyak latihan ya. Coba sholat sunnah ya, sholat sunnah kemudian ini ayat yang paling pendek, gampang lah. Inna a'thainakal kautsar, jangan buru-buru, tapi diresapi, dihayati dan juga dipraktekkan ya. Biar apa? Ibadah kita lebih bermakna, tidak hanya sekedar rutinitas yang yang itu merupakan kebiasaan ya. Jadi perbedaan orang yang ngerti dan yang nggak ngerti, ya, yang paham dan yang tidak paham. Sekali lagi perbedaan orang yang paham dan yang tidak paham adalah kalau orang yang paham itu dia ketika sholat ya, sholatnya bukan sekedar adat kebiasaannya. Tapi kalau yang tidak paham, maka sholatnya hanya akan menjadi ya adat sehari-hari ya, seperti aktivitas makan dan lain sebagainya itu ya. Baik teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jazakumullah khairan wa barakallahu fikum atas perhatiannya. Semoga yang kita pelajari mendatangkan manfaat di dunia maupun di akhirat. Semoga kita bisa mengamalkannya, menghafalkannya, dan juga mengajarkannya kepada orang lain sesuai dengan ilmu yang kita miliki. Insya Allah kita akan sambung di pertemuan yang akan datang di surat yang selanjutnya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.